warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Khotifillah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Syarhus Sunnah yang diberi komentar oleh atau diberi syarah oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Syarhus Sunnah, kitab Syarhus Sunnah kita tahu adalah karya dari Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah menjelaskan bagaimana keutamaan dan kedudukan para sahabat yang mulia. Dan kenapa mereka itu wajib untuk kita muliakan, wajib kita cintai. Sesuai dengan maqam mereka atau kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Kita juga sudah membahas bahwasanya benar telah terjadi selisih pendapat atau perbedaan ijtihad, bahkan pertikaian di antara para sahabat, namun telah dijelaskan bahwasanya riwayat yang sahih tentang hal tersebut itu jumlahnya sedikit, dan banyak sekali riwayat-riwayat yang tidak sahih yang melebih-lebihkan atau berbicara tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terkait pertikaian dan peperangan yang terjadi antara para sahabat. Maka wajib kita mawas diri akan hal ini. Karena riwayat-riwayat yang dusta ini menjadikan seseorang membenci sebagian sahabat dan mencintai melampaui batas sebagian sahabat yang lain. Ini tidak dibenarkan. Sementara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mencintai keseluruhan para sahabat dan mendoakan mereka dengan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta memberikan porsi kecintaan yang lebih kepada orang-orang yang memiliki kedudukan lebih di antara mereka. Telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya Al-Khulafa Ar-Rasyidun itu adalah sahabat-sahabat yang paling mulia, kemudian setelahnya sahabat-sahabat yang lain yang tergolong dalam 10 sahabat yang telah dijamin surga oleh Rasulullah SAW, baru kemudian seluruh sahabat yang lain. Kedudukan mereka bertingkat-tingkat. Kita juga telah menjelaskan bahwasanya kita tidak boleh mengorek-ngorek sejarah pertikaian para sahabat. Ya, apalagi mengorek-ngorek tentang kesalahan-kesalahan mereka. Ini tidak dibenarkan. Di sini dibawakan sebuah ucapan yang sangat indah sekali. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr membawakan sebuah ucapan yang sangat indah dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, hinama su'ila an ba'di ma waqa'a bainas sahabah. Ketika beliau ditanya tentang perkara atau pertikaian yang terjadi di antara para sahabat, qala, maka beliau berkata, tilka dima'un tahharallahu minha suyufana fala takhdab biha alsinatana. Pertikaian atau bahkan peperangan yang sempat terjadi antara para sahabat dan darah yang tumpah. Darah mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersihkan pedang-pedang kita dari darah mereka. Kita tidak terlibat, ini sudah nikmat yang luar biasa. Bahaya kalau kita terlibat, ya. Misalkan sampai membunuh salah seorang sahabat dalam peperangan dan pertikaian tersebut misalkan, maka kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, berhadapan dengan sahabat tersebut. Sementara mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, terlepas dari kekeliruan ijtihad yang mereka ambil misalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Umar bin Abdul Aziz, telah membersihkan pedang-pedang kita dari darah mereka. Kita tidak terlibat. Fala takhdab biha alsinatuna. Maka jangan lagi lidah kita ini ya, mewarnai dengan warna yang kotor. Maksudnya adalah jangan sampai kita yang tidak terlibat dalam pertikaian dan peperangan yang terjadi antar para sahabat, jangan sampai jadi terlibat gara-gara kita membicarakan salah satu kelompok di antara mereka yang bertikai, atau mengorek-ngorek kesalahan salah satu kelompok yang bertikai, atau mengagungkan melampaui batas salah satu kelompok para sahabat misalkan. Ini tidak dibenarkan. Illa in kana hadzal khawdu lid-difa'i anhum wadh-dhabbi an a'radihim wa tabri'ati janabihim.
kecuali ya dibolehkan kita menggali atau membuka lembaran-lembaran kitab sejarah yang berbicara tentang pertikaian mereka jika tujuannya adalah dalam rangka membela kehormatan para sahabat. Misalkan sebagian kelompok, katakanlah Syiah Rafidhah yang notabene mereka mendiskreditkan misalkan Muawiyah bin Abi Sufyan atau Amr ibn al-As atau para sahabat yang sejalan dengan mereka. Dicaci maki, dihina. Nah, kita berkewajiban membela Muawiyah bin Abi Sufyan karena beliau adalah sahabat Rasulullah yang mulia. Kita berkewajiban membela Amr ibn al-As karena beliau adalah sahabat Rasulullah yang mulia. Maka dibolehkan kita meneliti lembaran-lembaran kitab sejarah untuk membela kehormatan mereka dari tuduhan-tuduhan palsu berdasarkan riwayat-riwayat palsu yang mendiskreditkan mereka. Kemudian di sini juga dibawakan ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang sikap kita menyangkut pertikaian yang terjadi di antara para sahabat jika ada sekelompok ahlul bid'ah misalkan mendiskreditkan atau mencela sebagian kelompok para sahabat. Kata beliau, "Lakin idza dhahara mubtadi'un yaqdahu fihim ay fi sahabah." Namun, jika muncul ahli bid'ah yang mencela para sahabat atau sebagian para sahabat bil batili, celaan mereka tersebut didasari oleh tuduhan-tuduhan dusta atau riwayat-riwayat yang dusta atau klaim-klaim dusta misalkan. Fala budda min adz-dzabbi anhum. Maka tidak bisa tidak, wajib membela para sahabat yang dicela ini. Wajib hukumnya. Wa dzikru ma yubtilu hujjatahu bi'ilmin wa 'adlin. Dan perlu untuk menyebutkan kebatilan hujjah mereka, hujjah ahli bid'ah ini. Tentu dengan ilmu, dengan fakta data, dan dengan sikap yang adil, tidak berlebih-lebihan juga. Kemudian Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala melanjutkan, fahum khiyaru ahli al-ardi ba'da nabiyihim. Mereka para sahabat adalah sebaik-baik penduduk muka bumi ini sepeninggal nabi mereka. Irtadahumullahu azza wa jalla li nabiyhi. Allah Subhanahu wa taala telah meridhai mereka untuk menjadi sahabat nabi mereka, untuk menjadi sahabat nabinya dan menolong nabinya. Wa ja'alahum ansaran lidinihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan para sahabat penolong-penolong untuk agamanya. Fahum a'immatud dini wa a'lamul muslimin. Mereka lah imam-imam, pemimpin-pemimpin agama. Dan mereka adalah tokoh-tokoh bagi kaum muslimin yang menjadi panutan kaum muslimin. Cukuplah kemuliaan, keagungan dan keistimewaan bagi mereka para sahabat manakala mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ya, pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin segenap anak Adam kelak di akhirat. Dan cukuplah kemuliaan bagi mereka manakala Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka sebagai penolong agamanya, penolong nabinya yang mulia. Qala Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, "Innallaha nadhara fi qulubil ibadi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melihat hati-hati hamba, segenap hamba. Isi hatinya itu sudah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibadi. Maka Allah mendapati ternyata hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebaik-baik hati di antara semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Fastafahu wabta'athahu birisalatihi. Maka Allah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah utus beliau untuk mengemban dan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala untuk segenap manusia. Thumma nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melihat lagi hati-hati para hambanya. Ya, setelah Allah melihat hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibadi. Maka Allah mendapati ternyata
hati-hati para sahabat Rasulullah SAW adalah sebaik-baik hati setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad SAW, di antara hamba-hamba Allah yang lain. Faja'alahum wuzara'a nabiyhi, maka Allah pun menjadikan mereka sebagai pembantu-pembantu nabinya. Yuqatiluna an dinihi, mereka berjuang, berperang membela agamanya. Ini ungkapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, pujian tentang para sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang mulia karena sebab dipilih oleh Allah menjadi sahabat Rasulullah, menjadi penolong Rasulullah dan penolong agama yang beliau bawa. Ikhwati fillah, demikianlah matan Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani dan penjelasannya yang berkaitan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengamalkan ilmu dan mendakwahkannya serta bersabar di atasnya. Demikian, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.